Oke, tahta tertinggi Marijoa sendiri nih merupakan sebuah simbol yang sangat menarik karena sampai sekarang itu tuh tergambarkan sebagai sebuah kursi kosong yang telah lama tak ditinggali dan Guruze sendiri menjadi otoritas tertinggi nih. Namun ternyata semua itu berubah ketika seseorang seperti Sabo mengetahui dan mengungkapkan kebenarannya jika di sana ada yang mendudukinya. Sejarah itu sebenarnya telah lama ditulis semenjak pembentukan 20 negara pendiri untuk membuat sistem yang akan dikdaya melawan kerajaan besar di era yang kuno. Tetapi semakin kesini nih, ada orang yang terlibat dalam prosesi pemberian kursi kosong itu dan seorang Tenryubito yang namanya masih disamarkan. Teorinya seperti itu. Nah, benarkah semua ini juga masih ada kaitannya dengan sejarah kerajaan besar di era Void of Century dari orang-orang yang terlibat itu sendiri? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas ya mengenai teori awal semula pemerintahan dunia dan pemberian tahta tertinggi kursi kosong Marijoa. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Ribuan tahun yang lalu nih, semenjak era yang sangat masyhur itu bagi kerajaan besar, segala pusat kemajuan berkembang di sana. Nah, faktanya mereka negara itu memiliki banyak sumber energi untuk terus berkembang nih dan menjadi negara bagian yang tak terkalahkan. Kerajaan kuno itu dianggap memiliki segalanya karena Poseidon, Pluton dan juga Uranus nih juga berada di sana. Di sini mulailah sebuah teori yang berhubungan dengan informasi yang viral di Reddit kala itu. Jika kerajaan besar nanti itu akan dalam persimpangan memilih antara dua orang penerusnya, dan itu catatan teori itu sejarah masa lalu. Dia adalah Im Sama, sang kakak yang nantinya akan menjadi sang raja dunia, dan kedua adalah Dirasi, sang adik yang bergelar sebagai Joy Boy. Tetapi dia memiliki sisi konyol dan tak bijak seperti Im Sama. Nah, karena pada akhirnya pusat segala pemerintahan itu akan diwariskan kepada sang adik yang konyol itu, Im ini menolaknya nih dan berupaya untuk melakukan aliansi dengan 20 negara pendiri lalu mengkudetanya. Setelah itulah ia melakukan perlawanan dan membentuk pemerintahan dunia, dan itu adalah sebuah cerita yang mirip sekali dengan Asura dan juga Indra dalam meneruskan kemampuan dari Rikudo di masa lalu. Nah, setelah ia membentuk sebuah sistem nih, konon itu digambarkan di zaman yang penuh kekacauan itu, Im Sama itu berhasil menggulingkan kerajaan besar dan menghapus dalam catatan sejarah lama itu di mana letak dari kerajaan kuno sendiri tidak ada yang tahu. Tetapi sekarang kita semua tahu nih jika Wano Kuni lama itu adalah bagian dari sejarahnya. Nah, kabarnya dalam sistem tertinggi di Marijoa sana, Im Sama itu adalah yang akan menempati simbol kekuasaan yang mengatur segalanya dari atas nih, bak cara kerja Master of Puppet. Tapi pertanyaannya, siapakah orang yang membantu memberikan Im Sama kursi tertinggi itu? Nah, dari teori yang sempat ramai kala itu nih, ada seorang penting dalam keluarga naga langit itu yang berpengaruh itu berasal dari Vigalan family, dan orang itu masih kerabat jauh nih dengan Akagami no Sang sendiri. Orang itulah yang banyak diasumsikan sebagai pemilik dari kekuatan Dewa Bumi, karena dikatakan pula sebagai aliansi besar Im Sama pendukungnya sejak di masa lalu. Namun kepastian dan orangnya seperti apa itu tidak ada yang tahu karena ini hanya sebatas teori. Dan di sanalah Im Sama itu akhirnya mengembangkan sistem itu menjadi sebuah kekuatan yang terpadu lagi dan membuat para Guruze seolah-olah menjadi otoritas tertingginya, dan mulai nih mengembangkan untuk membuat para pasukan marinir dengan disiplin ilmu perlautan dan kemampuan buah iblis. Bahkan kemampuan haki juga mereka miliki untuk beberapa orangnya. Dan untuk menjaga istana tertinggi Marijoa di Pangea sana, mereka itu juga masih menempatkan para agen-agen lainnya. Nah, tanpa sebagian besar itu tanpa tahu sama sekali nih seperti apa sang raja yang duduki posisi tersebut. Dari mulai era Kong, Sengoku, bahkan Laksamana Akainu, semuanya dibentuk atas usulan para atasan mereka dari sang otoritas tertinggi Marijoa tersebut. Dan seperti itulah Master of Puppet dari Im Sama itu bekerja. Namun setelah banyak hal terjadi dan juga dengan kembalinya sang Dewa Matahari Nika dan juga teriakan dari Zunisa yang mengatakan ingatannya kala itu, lihatlah itu, dia telah kembali, Joy Boy, dia telah kembali. Nah, itu menjadi awalan yang signifikan buat seseorang yang terus saja mendoakannya untuk mengubah sistem yang telah rusak selama bertahun-tahun ini. Nika muncul dan menumbangkan Yonko hewan buas Kaido nih. Bahkan takdirnya itu sudah bertemu dengan Dr. Vegapunk dipersatukan akhirnya. Bahkan kini kuda itu sedang menuju ke pulau raksasa Elbaf yang membawa mereka melihat catatan besar Ohara yang disembunyikan pada saat itu masih tersimpan sangat rapat, dan itu mungkin akan ditujukan kepada Nico Robin.
Nah, Nika yang menghancurkan para kelompok elit CP0 itu akan menemukan masalah besar nih, karena Borsalino Kizaru dan salah satu Gorosei dari 5 bintang tertua itu turun gunung nih. Nah, di sini memang banyak teka-teki, apakah itu adalah suruhan dari Im Sama untuk melihat seberapa berbahaya Nika bagi mereka itu, atau jika jasad terus ya melakukan itu untuk pilihannya sendiri. Who knows? Yang jelas kala itu semenjak kemunculan masing-masing Gorosei saja begitu khawatir nih. Bahkan itulah jenis buah iblis yang telah lama mereka incar tetapi selalu saja kabur. Karena jika sudah awak ini itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tipe Zoan umumnya seperti itu. Jadi jika belum terlalu jauh nih, mereka Gorosei itu dari pihak pemerintahan dunia pasti akan melakukan cara untuk meredamkan Nika lagi. Dan di saat momen krusial lainnya tampak kacau karena dari pihak pasukan revolusinya sendiri juga sudah tahu nih jika mereka orang-orang atas itu ternyata memiliki satu orang pemimpin yang beberapa kali muncul dalam siluet dan disembah oleh para Gorosei. Orang ini secara langsung dulu di balik tahta tertinggi Marijoa. Sabo yang melihat itu secara langsung akhirnya dijatuhi sebuah hukuman dari langit ketika ia membocorkan rahasia apa yang sudah ia lihat kepada Monkey D. Dragon. Ketika ia berada di Lucia Kingdom kala itu, sesuatu menyerang lewat udara dan menghilangkan pulau tersebut, dan juga nasib Sabo masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Secara penampilan sementara itu masih diperlihatkan seperti siluet yang menggunakan jubah hitam dan memiliki mahkota di atasnya, yang mana jubah itu sangat panjang yang mengalir di tanah itu yang jarak sangat jauh di belakangnya. Jika kita melihat dari 2 chapter kemunculannya kala itu, sepertinya Im Sama itu seperti memiliki 2 kepribadian ganda. Dia sangat tenang dan lembut dengan menandakan kupu-kupu itu selalu mendekatinya. Tetapi di sisi lain nih, dia bisa menjadi seorang monster atau iblis yang bisa melakukan genosida seperti yang beberapa waktu lalu itu dilakukan kepada Sabo. Nah, kemungkinan prediksi itu adalah Uranus itu yang bisa dipertimbangkan karena Gaia berhubungan dengan Uranus. Nah, jika Im Sama itu rujukan dari dewa Gaia. Nah, jika identitasnya tergambarkan seperti itu, bisa saja nih dia itu memang menjadi karakter perempuan. Kita sebut saja raja atau ratu sejagat di Marijoa itu sendiri karena alasan yang masuk akal 800 tahun yang lalu. Sejak pemerintahan dunia awal mulai membentuk 20 negara pendiri yang ikut serta, mereka kemungkinan beraliansi setelah tahu atau melakukan konflik dengan negara kuno, yang mana teori mengatakan jika Joy Boy terkait di sana. Makanya dengan adanya pemerintahan dunia nih, organisasi politik yang terdiri dari mayoritas dunia itu dihuni, diperintah Gorosei dan dibekali Cyberpol di operatori angkatan laut. Tetapi ternyata raja itu masih hidup, sang penguasa tertingginya. Dan nakoda sebenarnya dari keberadaan pemerintahan dunia itu adalah Im Sama tadi. Jadi kalian pikir di awal semuanya lah Im Sama itu memang terlibat dalam beberapa orang dalam rangka mendapatkan kursi tertinggi, simbol kekuasaan itu yang sekarang telah ia duduki lebih dari ratusan tahun lalu. Itulah kenapa sesuatu rahasia besar yang ditutup pemerintahan dunia dari dunia luar lambat laun nih pasti juga akan terbongkar. Menarik. Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai teori awal semula pemerintahan dunia dan pemberian tahta tertinggi kursi kosong Marijoa sana. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.